Oke, teman-teman, hari ini di tanggal 8 Maret ini Pablo bakalan mapping untuk besok ya, di 9 Maret ya 2026. Seperti biasa Pablo selalu nandain area PDH dan PDL di time frame daily ya. PDH itu Periperius Day Low dan PDL Periperius PDH Periperius Day High dan Day Low ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau misalkan kita lihat di time frame daily pun ini udah nge-respect ya area-area yang ini. Kita hapus dulu biar teman-teman gak pusing. Nah, balik lagi bentar. Ini ada oke. Nah, kita turunin di time frame 4 jam ya. Oh ya, sorry. Nah, ini di time frame daily ini ada area EPG bullish ya. Cuman di reject dengan candle yang ini, dia terjun lalu dia ngebuat BPR di time frame daily. Oke. Itu tandanya time frame ini kita bakalan masuk sell. Oke. Di area ini kita bakalan masuk sell. Nah, konfirmasi di time frame 4 jam diturunin ya. Ini untuk pergerakan seminggu ya, bukan scalping. Bias untuk cari area entry di 1 minggu ke depan ya. Kita turunin di time frame 4 jam. Nah, ini udah valid juga ya. Di area ini pun dia ada EPG. Time frame 4 jam ada EPG. Dia nge-respect naik lalu dia reject di candle yang ini. Nah, otomatis di candle di time frame ini jadi BPR juga. Oke. Nah, untuk area entry di mana bang? Karena ini kan banyak banget ya area-area, termasuk di time frame 4 jam pun ini area breaker block ya. Area breaker block itu area contoh kayak gini. Ini support, dia jatuh ya, dia ngebuat bos lalu retest ke atas lalu jatuh lagi. Ini retest area support become resistannya di sini ya. Nah, area final, area pucuk untuk kita cari area entry sebenarnya banyak juga ya teman-teman untuk area entry itu, karena di time frame 4 jam juga ini udah kelihatan. Apalagi kalau misalkan teman-teman modalnya gede bisa masuk juga langsung dari sekarang. Cuman kita untuk di hari Senin kita pasti cari area buy dulu. Karena apa? Karena di time frame 4 jam udah jelas ya, beberapa candle ini menandakan ini bullish dua-duanya ya. Apalagi di candle yang ini candle panjang ya bullishnya. Kita turunin di H1. Nah, kalau misalkan kita lihat di H1 ini juga ada area supply di sini ya. Kita hapus dulu yang ini ya. Ini ada area supply yang dimana area supply ini udah di respect ke bawah. Namun kalau misalkan ini di reject ke area supply ini nembus ke atas, otomatis dia pasti ngejar area order block yang ada di sini ya. Ini kan di time frame 1 jam tadi di ini BPR H4 ya, H4. Nah, kita kerucutin di area OB H1. Oke. Area pucuk di H1 untuk masuk sell di area ini. Nah, kita kan ini kan lebar ya, lebar. Kita turunin lagi di H1 itu turun ke 15. Di 15 turun ke 5 gitu. Jadi untuk area-area yang valid itu teman-teman carinya di time frame kecil. Tapi tetap pergerakannya harus tahu juga pergerakan besarnya. Lagi naik apa lagi turun gitu ya. Nah, balik lagi. Nah, ketika udah tahu ini area-area yang bakalan kita ambil, kita tarik juga nih Fibonacci ya. Di sini. Salah. Fibonacci yang ini.
dari sini ke sini. Oke, dari atas sana sampai sini ya, narik pibonya. Nah, ini area OTE itu optimal trade entry di 0,78, 0,61, 0,5. Ini area entry buat masuk sell ya. Untuk area ini udah golden zone-nya buat kita masuk sell. Nah, skenario di hari Senin kurang lebih, bentar ya, kita tandain OTE-nya. OTE-nya di sini aja ya teman-teman, 07 sama 06 aja. OTE. Nah, ini kan udah ditandain nih. Sorry, mana sih tulisan tengah. Nah, ini kan udah tahu ya zona OTE di sini buat masuk sell. Kita skenario yang pertama ini Pablo argumen Pablo ya. Ini jangan sampai teman-teman terpaku di zona yang Pablo buat. Jadi teman-teman harus analisa sendiri, dan ini hanya sebagai gambaran, tetap Dior ya. Nah, balik lagi ini ke sini ya. Untuk pertama ini teman-teman, dia naik dulu, terus naik naik sampai area supply di H1 ini, sampai turun ya. Turunnya sampai mana? Turunnya ya kurang lebih yang paling terdekat itu swing low yang terdekat yang ini ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ini kalau misalkan ini dia ditembus, otomatis dia ngejemput ke area ini ya. Ke area 5389 ya, kurang lebih di area itu. Nah, yang pertama skenario-nya seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan kita lihat di time frame 1 jam, bentar ya, kita lihat tadi kurang lebih di time frame 1 jam sih. Kita lihat. Rata-rata untuk di pergerakan hari Senin, rata-rata dia ngegap ke atas ya. Apalagi kalau misalkan di time frame 4 jam candle bullishnya banyak, otomatis dia bakalan naik ke atas dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang kedua, dia naik ke atas. Terjun di area ini. Bisa di area ini ataupun di area OTE yang ini ya. Pokoknya untuk awalan OTE itu mulai dari 52, 53 sampai ke 5324 ya. Dia terjun ya. Kurang lebih ya, ini hanya sebagai gambaran karena teman-teman balik lagi, ini bukan untuk patokan teman-teman yang lagi belajar. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di area order block DH1 pun ini udah valid ya, karena di sini ada support juga di sini ya. Support become resisten, nanti nge-respectnya di area OTE ini ya. Cuman kalau misalkan ini supportnya dia ditembus, si ininya ditembus melebihi beberapa pips, otomatis dia ngejemput area supply di sini ya. Ini hanya patokan aja ya teman-teman. 15, kita lihat lagi di template 15 biar kita cari area pucuk yang benar-benar pucuk itu ya teman-teman. Nah, ini di sini ya, udah fix Pablo bakalan masuk sell di area 5323 kurang lebih ya, 5323. Nah, untuk terjun ya tetap yang paling dekat di sini. Nah, ini untuk skenario yang ketiga, bisa kemungkinan kalau misalkan ini ketika dia naik itu, kalau misalkan dia tembus area resisten yang ini. Misalnya ini ada area bisa disebut area liquidity nih. Beberapa kali pemantulan di sini ya. Liquidity.
Nah, kalau misalkan dia tembus area resisten yang ini di pergerakan hari Senin, otomatis dia ngejemput ke atas. Lalu dia terjun untuk pergerakan besarnya. Ya mungkin di hari Kamis atau Jumat dia bakalan terjun ngerespek di area ini ya. Untuk hari Senin sampai Selasa tergantung market pergerakannya, pasti rata-rata dia pasti naik dulu ke atas. Ya insya Allah untuk pergerakan ini, untuk mappingan ini teman-teman ada gambaran ya. Nah ini skenario yang ketiga, dia naik terjun ke bawah dulu, baru dia naik lagi ke zona OTE, lalu dia terjun ya. Nah ini untuk pergerakan ini. Nah ini kalau misalkan kita combine dengan Smart Money Concept ini teman-teman, kita lihat di time frame 1 jam ini dia ngebuat cok ya, change of karakter sorry. Nah di sini sorry bukan di sini, low yang paling itu di sini ya, sorry teman-teman, aduh salah. Nah di sini ya, pertama di sini ini dia ngebuat cok, ini pergerakannya dia bearish, dia bullish, lalu dia ngebuat cok di sini, lalu dia ngejemput area support become resistant, lalu dia terjun ya, kurang lebih seperti itu. Nah untuk area support become resistantnya ya mungkin Pablo di area ini masuk selnya ya. Nanti kita tandain juga area-areanya. Untuk Pibo kita hapus dulu karena udah ditandain lah, udah aman. Takutnya teman-teman pusing nih ngelihat gambarannya banyak. Nah kurang lebih ini ya, pokoknya intinya ini support become resistant ya, masuk ke area OTE. Ini area order block di sini masih tetap masuk zona OTE. OTE itu optimal trade entry ya, oke. Nah di sini pun ini teman-teman bisa kelihatan ya, di sini dia ngebuat bos. Kita tandain dulu cok. Kurang lebih ya, ini hanya gambaran doang biar teman-teman tahu pergerakan besarnya itu kemana. Takutnya anak-anak yang suka scalping takutnya ada kena endorsement ya. Ini nanti simpen dulu kak ya. Nah di sini pun ini kelihatan ya, ini ada endorsement juga di area ini, dia terjun lalu dia naik lagi ke atas ya. Kita tandain ya untuk harga di ini sejajar ya di sini ya. Kita tandain, takutnya teman-teman pusing ngeliatnya. Ya pusing kalau diginiin, bentar ya. Area pucuknya aja sih yang kita tandain ya. Lebih kayak gini ya teman-teman. Semoga teman-teman profitable dan jangan lupa tetap jaga psikologi teman-teman, jangan tamak dan selamat berproses. Oke, thank you.